Good morning, selamat pagi Mbak, apa kabar? Loh, kok meninggal? Ada apa ini? Kenapa? Miss call. Halo Mbak? Yes, selamat pagi. Halo. Hai, halo, dengar nggak Mbak? Halo, dengar Miss, apa kabar? Baik, sehat walafiat. Sebelumnya percakapan hari ini nanti kita rekam, terus nanti kita masukkan ke konten YouTube, nggak apa-apa ya Mbak? Oke, saya sudah 2 kali. Sip, pokoknya. Bagaimana ini? Ada apa yang bisa dibantu? Suara saya jelas ya Miss ya? Sangat-sangat jelas sekali didengar Mbak. Alhamdulillah, sampai ke dalam lubuk hati. Yes, bagaimana? Oke, Mas Andrenya sehat semua? Darling, bagaimana? Sehat? Kok denger saya? Loh, Wong ganteng saat ini mesti harus dikenang no. Oh yeay, terima kasih. Sehat selalu bersama Mbak, panjang rezekinya, sehat badannya, berkah rezekinya. Ganteng ya. Wis, mantap. Tak dongakno duitnya sampai nakis Mbak. Gimana? Ya, saya mau curhat nih ya. Alhamdulillah. Gimana? Apa yang bisa dibantu? Ini, saya ini kan jaga popo nih, Siap. popo. Terus, iya, popoku nih usianya sudah 96 tahun, tapi alhamdulillah masih sehat. Nah, kemarin itu bulan yang lalu sudah bikin itu mereka itu bikin apa ya, seperti paspor visa mau ke Cina gitu. Oke. Terus, nah saya ini kayaknya mau diajak gitu loh. Ya, terus? Tapi saya kan belum pernah ke Cina. Nah, yang mau saya tanyakan itu, saya sebagai pengujian ini kalau dibawa ke sana memerlukan visa tidak? Iya no. Wajib. Kalau ke Cina harus pakai visa. Nah, terus prosedurnya bagaimana? Majikan Saya bilang, cara mendapatkannya? majikan bilang bagaimana kalau mau ngajak ke sampean ke Cina? Harusnya kan majikan tahu. Bagaimana? Majikan pasti tahu kalau sampean bukan penduduk Hong Kong. Jadi sampean itu harus bikin visa kalau mau ke Cina kayak gitu. Iya. Ya, kalau majikan saya ini memang saya ini pembantu yang kedua, tapi yang pertama itu kemarin kan karena COVID nggak kemana-mana. Nah, terus majikan saya ini apa-apa nyuruhnya ibaratnya kita kerja sendiri gitu. Saya harus mendapatkan sendiri gitu loh. Jadi sebelum dia bertanya kepada saya bertanya kepada Miss dulu yang tahu jawabannya gitu. Oke, untuk ke Cina itu sebenarnya sampean perlu urus ke konsulat Cina yang berada di Wancai. Persyaratannya sampean geledek aja. Yang tanda tangan siapa? Bos laki. Bos laki masih muda, tua, atau setengah baya? Masih ya ibaratnya sudah pensiun tapi masih gagah ganteng. Pesaing Mas Andro. Digas, gaspol. Kesaing bujuku, oke. Berarti kan seharusnya majikan yang laki-laki itu kan tahu prosedurnya kalau membawa cece-nya untuk ke Cina, nemenin neneknya itu kan pasti tahu harus apply, namanya pengajuan visa Cina kayak gitu ya. Pengajuan visa Cina itu bisa diwakilkan, intinya boleh majikan yang ngurus atau sampean yang ngurus kayak gitu. Kalau majikan yang ngurus, majikan perlu bawa paspor sampean, kontrak kerja sampean, e-visa dan fotokopi Hong Kong ID serta foto ukuran 4x6 itu 1 lembar kayak gitu. Terus nanti 4x6. Yes, 4x6 itu 1 lembar. Terus nanti ngisi form, otomatis yang paling enak nanti majikan yang ngurus. Soalnya harus ngisi form. Formnya itu kan yang tahu, soalnya kan itu intinya antara isian dari majikan dan sampean. Kalau isian dari sampean otomatis kan sudah ada paspor, nomor kontrak kerja, nomor alamat rumah, terus majikan itu juga harus nulis surat keterangan alasan kenapa si Cece ini dibawa ke Cina. Ya alasannya karena jaga ibunya, umurnya sekian, jadi perlu pendampingan, punya pembantu, namanya ini under kontrak kerja ini untuk ke Cina kayak gitu. Nah itu nggak ada masalah. Terus majikan tanda tangan kayak gitu, karena yang menjamin sampean untuk bikin visa itu adalah majikan yang tanda tangan kontrak kayak gitu. Itu aja sih persyaratannya Mbak, sangat gampang sekali. Jadi lebih baik mereka yang
ngurus. mengajukan ya. Betul, nanti majikan tinggal bawa kontrak kerja sampean, tinggal bawa paspor sampean, tinggal bawa e-visa sampean, fotokopi Hong Kong ID, dan foto sampean 4x6 1 lembar. Selesai, kayak gitu. Oke, jadi saya tinggal semua syarat sudah ada, berarti tinggal foto lagi. Betul, gitu. betul sekali. Saya kan hanya ya sebelum mereka kan taunya kan cepat gitu loh kerja gitu. Jadi saya tuh sebelum ditanya saya harus standby dulu. Pintar sampean gitu. cari informasi. Dari minggu lalu loh sampean telepon saya baru inget toh. Kayaknya aku ada miss call deh. Iya. Kayak gitu Saya hanya menunggu karena takut mengganggu waktu. Iya. Jenengan. Hari ini tak scroll. Oh, ini belum kebales. Aku Iya, janji mau. Iya, saya mau janji mau telepon balik. Astagfirullah, kayak gitu. Iya. Saya nggak mau mengingatkan karena takut mengganggu. Kalau misi Yulinya sudah sudah ada waktu luangkan pasti akan ingat sendiri gitu. Siap, betul sekali. Terus yang kedua nih, gimana sih Miss caranya supaya hatiku nggak ketar-ketir jaga orang tua kok yo? Aku kan jaganya cuma berdua aja di rumah. Kalau dibilang sehat ya alhamdulillah sehat. Tapi kok yo ternyata loh neng hati, gila jaga orang tua gitu. Ya, sama kan jaganya sudah berapa lama? 6 tahun toh? Tahun setengah ini. Loh, bukannya sampai kemarin kontrak mandiri, tanya ke saya. Iya, itu kan rencana lanjut mau kontrak kedua gitu. Terus akhirnya? Ya ini bos ini yang karena aku pertimbangan dari percakapan kita yang tahu bulan lalu itu kan lebih baik saya mendingan mengajukan lewat agensi gitu, lebih aman dan nyaman bagi saya pribadi gitu. Berarti nggak jadi kemarin kontrak mandiri? Sepihak sih menguntungkan, tapi lain pihak tidak menguntungkan. Top, sampean masih. Cuman saya kan mengambil ilmunya yang saya pertanyakan ke jenengan itu kan ilmu itu yang belum pernah saya lakukan, terus belum tahu juga. Nah sekarang sudah tahu kan, saya pertimbangkan baik-baik. Ya akhirnya ya itu saya ambil kontrak melalui agent gitu. Siap. Berarti sampean sekali kontrak sudah selesai kan, udah finish kan 2 tahun? Iya, enggak belum. Nanti bulan 8 ini berjalan. Oh, bulan 8 berjalan. Berarti masih 1 kontrak mau finish. Oke, ya. Jadi, biar nggak ketar-ketir. Gimana? Agak putus-putus. Oke. Tadi kan sampean tanya biar nggak ketar-ketir jaga orang tua, karena kan kondisinya kan memang sudah usianya kan 90 tahun ke atas kayak gitu kan. Jadi ya biar sama-sama tenang semuanya kan, yang sampean takutkan kan takutnya meninggal kayak gitu kan. Benar. Semua manusia ya, kan kalau pasti. bisa tuh kesalahan tuh jangan ada di saya sudah berusaha memberikan yang terbaik yang saya bisa. Tapi kalau bisa kesalahan itu jangan pas ada di saya tuh ketar-ketir Miss. Bener teratapan aku gak nyenyak turu walaupun ibarat cuma jaga 1 aja. Ya jangan begitu toh, namanya juga sudah banyak abang ganteng ya rada lumer hatiku. Bayo, aku disebut mana guys. Berarti loh Mas Andro. Iya. Jadi ya semua kan akan kembali, entah itu kapan waktunya kayak gitu kan. Benar. Jadi ya siapkan hati. Kalau memang sampai jobnya jaga Loyanka, di rumah cuma berdua saja ya selalu bacakan doa Yasin, beri ketenangan kayak gitu, dijauhkan dari musibah dan masalah kayak gitu. Kalaupun jadi biar kan sampai tanya kan supaya hati tenang kayak gitu kan. Nah, ketenangannya hanya kembali ke situ aja kayak gitu. Kalau semakin sampean gugup, dari menenangkan diri sendiri dulu ya jelas ya. Betul, semakin sampean gugup nanti semakin sedikit timbul masalah kayak gitu. Sedangkan namanya orang tua kan pasti mau nggak mau kan ya pasti semua akan berangkat, entah menunggu jadwal kayak gitu kan. Itu makanya kalau kondisi-kondisi nenek atau yang dijaga kurang memungkinkan, segera aja telepon ambulan, terus habis itu telepon keluarganya kayak gitu supaya sampean tidak dipersalahkan. Kan ada bukti-bukti, kan di rumah ada kamera toh, CCTV? Nggak ada. Nggak ada? Baik, berarti majikan Mbak percaya.
Wah baik Miss, alhamdulillah. Aku kemarin tuh jaga anak, bayi, sekalinya jaga orang tua, ya Allah, alhamdulillah. Oh. Ibaratnya masa lalu yang kemarin di double yang sekarang gitu. Dari segi materi, segi kerjaan, ya cuman itu bedanya. Kalau jaga anak kan secara fisik saya sudah tua, jadi kurang tenaga. Kalau jaga orang tua cuma pakai hati aja. Suaranya masih kenting. Umur berapa? Siapa saya, Mbak? Iya. Saya 46. Oh, suaranya koyok perawan ting-ting, tak kira lek masih 25. Ya, karena suntikan imun dari wong ganteng itu tadi, jadi kan kalau Woi, disebut mana guys? jenengan kan dia dapat imun lagi sayanya. Yes, pokoknya semangat Iya, jadi bergairah. kalau dengar konten sampean, ada mbak-mbak yang kemarin yang dari Surabaya yang tokonya kena COVID terus tutup, mau berangkat ke kerja ke Hong Kong usianya 47 gitu kan kemarin itu. Iya betul. Nah, jadi saya itu kan suntikan ilmu tuh saya saring bagaimana. Oh alhamdulillah kan saya dari usia 46 ini dapat rezeki, alhamdulillah. Saya nggak minta gaji banyak loh Miss, standar aja kok kasih banyak itu alhamdulillah nggak bisa Mbak. Iya, digaji berapa sampean? 7.000. Alhamdulillahirabbil alamin. Yakin sampean orang baik, Mbak. Sampean dulunya bagaimana nasibnya? Apakah teraniaya ataukah kok sampean mendapatkan lipatan yang berlipat-lipat jauh lebih enak kerjanya, majikan percaya, gaji didobeli kayak gitu loh. Luar biasa, 7.000. Ya alhamdulillah. Dapat jenengan juga. Kalau saya cuma nonton konten jenengan itu kan ilmunya itu suruh sabar, suruh tawakal. Yang penting ya sama sebenarnya majikan saya dulu dibilang pelit ya enggak, cuman mereka mentaati peraturan. Kontrak gaji sekian ya sekian, lebih sedikit nggak mau. Bukan mungkin karena rugi, nggak tahu juga, entah pelit dia nggak tahu juga, cuman prosedurnya benar-benar lurus gitu. Oh gitu. Ya alhamdulillah aja lah. Alhamdulillah sampean kan sudah ngomong jaga orang tua harus lebih pakai hati. Berarti kan majikan bisa melihat hati sampean bahwa full heart menjaga ibunya. Alhamdulillah aja, berkat gitu doa kan. jenengan juga. Iya. Dan Mas Andro ya tentunya ya, yang jadi penyuntik imun saya. Terima kasih. Jadi semangat aku ngonten ini. Aduh, makasih banyak loh Miss ini infonya. Saya tuh kalau masalah pekerjaan ini saya langsung tanya sama Miss Yuli yang berkompeten jawabnya. Jadi kalau saya bertanya kepada YouTuber yang hanya sekedar ngambil konten cuplikan aja, saya nggak yakin jawabnya. Kompeten. Terima kasih. Matur suwun sangat kalau memang sangat bermanfaat kayak gitu. Sangat bermanfaat bagi saya pribadi, sangat bermanfaat. Kalaupun saya nonton itu, kalau yang ngambil segi negatif dari konten jenengan ya berarti belum masuk ke hati gitu. Bagi saya. Tapi kalau bagi itu saya itu semua itu ada manfaatnya. Sangat sukses selalu. Amin. Terima kasih banyak pandungannya Mbak ya. Mudah-mudahan sampai selalu panjang umur, sehat walafiat, dilancarkan rezekinya, berkah barokah kayak gitu. Tidak ada masalah. Doa yang sama untuk jenengan juga. Amin. Kontennya berkah selalu. Amin. Menginspirasi selalu. Terima kasih. Dan jangan bosan-bosan kalau saya ada masukan kecil-kecil yang perlu ilmu-ilmunya lagi. Welcome, saya terima dengan senang hati, dengan lapang dada, dengan tangan terbuka. Pokoknya saya senang. Cepet banget bagi saya ini, cepet banget ini. Siap, oke, matur suwun sangat loh Mbak. Pokoknya sampean selalu memberikan yang terbaik buat ke depan konten-konten saya. Apa yang kurang, harus bagaimana, perlu kritik dan saran untuk teman-teman semua yang sudah menonton di channel YouTube saya kayak gitu. Supaya saya bisa berbenah diri. Sama-sama. Oke. Jadi sudah komplit pertanyaannya dan jawabannya, apakah sudah bisa diterima? Udah sangat memuaskan, memuaskan. Saya nggak perlu bimbang dan ragu lagi apa yang harus saya ucapkan ke bos saya nanti bila dipertanyakan. Siap. Apa yang harus saya kerjakan, itu harus saya siapkan segalanya. Oke. Terima kasih banyak semuanya. Suwun sangat. Oke, sehat selalu Mbak ya. Salam selamat beraktivitas. Yuk, bye-bye. Oke teman-teman ya, bagi siapapun teman-teman yang mungkin majikannya sekarang mau jalan-jalan ke Cina atau mungkin mau berkunjung keluarganya yang berada di Cina kayak gitu ya, dan mengajak kita untuk ke
Cina mungkin ada yang jaga anak atau jaga orang tua kayak gitu kan. Kalau teman-teman nggak keberatan, monggo silahkan berangkat. Kalau teman-teman merasa keberatan tidak mau ngikut, ya nggak apa-apa, karena kontrak kerja kita itu ada di Hong Kong kayak gitu. Tapi kalau hanya sekedar untuk diajak jalan-jalan, ya nggak ada masalah, kan vacation, liburan, bukan bekerja kayak gitu. Tapi kalau alih-alihnya liburan tapi di sana suruh kerja, apalagi teman-teman merasa keberatan, ya teman-teman berhak untuk ngomong, untuk menolak kayak gitu ya. Jadi persyaratan untuk bikin visa bagi siapa aja yang mau ke Cina, diajak ke Cina kayak gitu, jadi perlu bikin visa Cina. Jadi visa Cina itu syaratnya isi formulir, fotokopi paspor, fotokopi kontrak kerja, fotokopi Hong Kong ID, fotokopi e-visa, dan surat keterangan dari majikan alasan kenapa kita mau ke Cina, terus dilampirkan foto 4x6 kayak gitu. Silahkan datang ke konsulat Cina. Jadi biar prosesnya lebih gampang, lebih mudah, majikan aja yang suruh datang untuk ke konsulat Cina kayak gitu. Sangat sudah mendengarkan, dan see you in the next video. Bye bye. Bye bye darling. Bye. Terima kasih.